Le, aja mangan ning ngarep lawang ora ilok. Engko nak rauman jodoh. Nah. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Kembali lagi di podcast Merah Putih bersama saya host baru. Karena host yang lama-lama sedang ada acara, jadi saya membantu kelangsungan acara podcast Merah Putih ini bersama saya Anas Firdaus. Untuk kali ini kita akan mendatangkan seorang bintang tamu yang luar biasa. Bisa dibilang berpengalaman di bidangnya selama bertahun-tahun nih. Sudah bersama kami Bapak Joko Wiranto. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Om. Ya. Paginya Mas Mawon. Terbiasa Om ini. Kalau saya manggil jenengan Bapak nggak apa-apa ya? Ya, santai saja. Pak Joko Wiranto. Pak Joko Wiranto lebih nyaman dikenal sebagai apa nih? Sebagai pengurus. Tadi kita sempat ngobrol ya, teman-teman. Kita sempat ngobrol. Beliau ini pengurus harian Dewan Harian Cabang 45 juga sekaligus ketua ranting kecamatan. Ketua ranting Pasar Kliwon di gedung Juang 45 ya. Gitu. Lebih nyaman disebut sebagai praktisi budaya atau budayawan saja. Budayawan lebih nyaman di. Iya, budayawan. Tapi saya yang agak tertarik ini. Tadi kan saya sempat baca-baca ya di gedung Juang 45 itu dulunya bekas kantin Start. Kantin ya? Namanya kantin Start. Kantin Start. Di zaman kolonial Belanda. Di kolonial Belanda. Kalau secara singkat ini saya sampaikan. Okay. Bahwasanya gedung Juang 45 ini dibangun kurang lebih 1880. 1880. Itu setelah pembangunan benteng Vensterberg. Oh berarti Satu abad setelah pembangunan benteng Vensterberg di 1880 ini dibangunlah ini namanya kantin State. Kantin Yang State. jadi gedung Juang 45. Nah, pada waktu itu memang ini dijadikan, kenapa kok itu namanya dulu kantin State. Nah, ini memang di situ adalah sebuah seperti kafetaria yang mana digunakan hanya untuk tentara-tentara Belanda yang berpangkat tinggi. Jadi tidak boleh anggota yang biasa makan minum itu tidak boleh. Khusus itu memang VIP. VIP-nya. Nah, setelah ada pergerakan perlawanan perjuang kita, akhirnya itu juga pernah dijadikan sebagai klinik. Jadi klinik kesehatan untuk kolonial Belanda. Setelah itu bisa direbut oleh tentara kita waktu itu. Akhirnya itu sebagai markas Laskar Putri. Itu ada monumennya di depan itu yang ada tubuhnya itu. Dengan berubahnya zaman, perkembangannya, akhirnya pernah juga dijadikan situ adalah kantor ini diri Kostrad. Di Kostrad itu dari Brigif 6. Brigif 6. Ya, setelah dari Brigif 6 pindah di Palur. Itu akhirnya dimohonkan menjadi kantor Dewan Harian Cabang 45 sampai sekarang. Itu dari tahun berapa tuh dijadiin kantor? Itu ada sejak sebentar ada catatannya. agak ngepek sedikit ini. Iya. 1889. Udah lama berarti sebenarnya. Sudah dialihfungsikan mulai 1889 sampai sekarang. Sekarang ya itu menjadi kantor Dewan Harian Cabang 45 dan sekarang ini juga dikelola oleh swasta juga bekerjasama dengan Angkatan Darat. Kami juga punya program-program progres di sana, bahwasanya nanti tempat yang bagus itu tidak hanya digunakan untuk spot selfie saja. Namun juga bisa digunakan menjadi destinasi Wisata. untuk edukasi sejarah anak bangsa. Berarti wisata sejarah di situ nanti. Betul, karena juga banyak sekali seperti pertempuran 4 hari di Kota Solo. Sampai sekarang pun masih ada pelakunya. Tapi dari fasilitasnya sudah dibentuk untuk wisata edukasinya sejarah. Sudah ada, dan untuk narasumber mungkin nanti ya kami ini selaku
penerus kejuangan Fatima. Iya, Jadi iya. mungkin di sana diputarkan film dokumenter serangan 4 hari di Kota Solo. Oh, Udah berarti- tahu sejarahnya, ternyata di Solo ini juga banyak pahlawan-pahlawan. Nah gitu. Sekarang udah bisa untuk dijadikan destinasi wisata, sudah bisa. Sudah berkembang ke sana. Nanti udah mau dilaksanakan ke sana. Ini Oh, gitu. kita penyusunan data-data dan fasilitas yang lain. Nah, menuju ke sana. Kalau untuk sekarang ini lebih berfungsi di mana itu? Apa namanya maksud saya? Kegiatan. Di sana. Heeh. Di sana yang jelas kalau di kantor DAC 45 kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan. DAC 45 itu ada 2 hari dalam 1 minggu, Selasa sama Kamis. Terus kalau yang di room yang di sebelah timur itu memang dengan pengembang swasta ini juga bisa dilaksanakan untuk acara wedding. Berarti gedungnya bisa dipakai untuk umum. Ya, makanya sekarang udah buka untuk umum, tidak hanya instansi-instansi tertentu saja. Tadi kan jenengan menyebut sebagai Dewan Harian. Dewan Harian berarti ada organisasi yang Ya, ini organisasi yang plat merah. Plat merah. Yang mana untuk ketua umumnya ini Jenderal Kiki Sanagri. oh Itu ketua umumnya. Makanya ini kenapa ini saya katakan organisasi yang plat merah. Jadi ini terdiri dari pensiunan Angkatan Darat, pensiunan Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, juga pensiunan-pensiunan yang notabene mereka-mereka ini satu asas dengan kita. Pancasila. Pancasila. Gitu. Jadi tidak lepas dari itu intinya. Karena kita apa? Kita ini penerus kejuangan Fatima yang nantinya memberikan semangat pada generasi muda dengan nilai-nilai kejuangan 45-nya sampai sekarang. Kita melestarikan itu. Ya berarti bisa dikatakan untuk saat ini fungsi dari DHC 45 itu sebagai apa sih namanya? Komunitas Purnawirawan ya. Dari segala bidang. Dari segala bidang. Dari pensiunan Balai Kota, Pemkot juga bisa. Nah, lebih dulu mana nih jenengan ke komunitas ke DHC atau sebagai budayawannya ini lebih dulu mana? Kalau budayawan saya sejak SMP ya. Sejak SMP. SMP kita udah menggeliatnya ke budaya karena waktu itu SMP saya di swasta. SMP Kasatrian di dalam keraton itu, dekat topografi, ya dekat lendik topografi. Iya. Saya bukan orang Solo tapi sudah kebayang ya kalau SMP. Kalau dari SMP sudah mulai melekat sama hal-hal yang berbau budaya, udah pasti melekatnya juga lumayan lama. Iya. Yang membuat jenengan tertarik sama budaya Jawa? Oh, jelas begini. Dengan kebetulan saya juga orang Jawa ya. Iya. Namanya Joko lah, ini berarti kan orang Jawa. Pertanyaan saya agak gimana ya? Maksud saya begini. Maksud saya begini. Gimana? Maksud saya begini. Kan banyak yang akhirnya ya kita nggak munafik ya. Kita kan tetap namanya butuh penghidupan. Tapi kita juga harus melihat realitanya. Pelaku budaya untuk sampai saat ini pun belum bisa disebut sebagai mata pencarian yang utama, yang bagus gitu kan. Nah, waktu jenengan cenderung menggandrungi budaya ini pakai pertimbangan itu atau emang mendahulukan passion dulu? Yang jelas begini. Jadi kenapa saya dengan adanya zaman milenial ini, saya langsung masuk ke budaya Jawa karena saya anggap budaya Jawa ini bagi saya ini tidak ada pensiun. Kalau mungkin kita dinas di mana ada pensiun, kalau di budaya Jawa ini ada pensiunnya karena waktu itu yang saya pikirkan yang jelas apa yang bisa saya sumbangkan di masyarakat terkait dengan local wisdom, kearifan lokalnya. Karena jangan sampai nanti anak cucu kita budayanya sendiri terkait dengan bahasa aja non sewu ini kurang paham. Penjenengan itu siapa, sampeyan siapa, kowe siapa lah ini tidak tahu karena ada terapan di situ. Kalau dengan samarkan bisa kita sampaikan contoh ya, sampeyan. Nah, saya sama Mas siapa? Firdaus. Mas Firdaus ini sampeyan karena di adik saya jauh. Nah, kalau saya mungkin di lebih dari atas umur saya itu panjenengan. Itu terapannya udah
Sebenarnya saya itu juga jatuh cinta sama budaya Jawa karena saya sendiri orang Jawa, tapi Iya. gimana ya, di tempat saya tumbuh itu entah saya nggak ketemu, itu nggak ada yang istilahnya fasilitas untuk nguri-nguri budaya itu. Betul. Belum ada. Lingkungannya Lingkungannya pengaruh. pengaruh. Nah, atau mungkin karena lingkungan juga Pak, jenengan tumbuh kembang di lingkungan budaya yang kental begini, jadinya menimbulkan menciptakan jenengan jadi pecinta budaya. Sebetulnya juga tidak. Kalau lingkungan itu sebetulnya juga cuek-cuek aja pada waktu itu. Ya karena yang jelas mungkin karena dari dalam ya, dari dalam kita tidak bisa membayangkan kalau dari dalam ini. Yang jelas kenapa kok saya memilih di budaya Jawa. Yang jelas Jawa ini unik. Uniknya kalau bahasa Inggris itu nasi itu kan rice. Kalau di bahasa Jawa itu nasi itu Sego. bisa sebelum sego itu beras. Nah, beras dulu. Setelah beras akhirnya dimasak jadi sego. Nah, sego itu mungkin kalau dipecah-pecah jadi upo. Nah, ciri-ciri ini upo. Nah, ini makanya kalau orang luar atau barat itu bingung dengan bahasa Jawa. Nah, ini belum dimasak beras, belum dimasak beras, masih utuh gabah. Nah, pari. Padahal kalau di sana hanya rice aja. Itu kan. Kalau udah kelewat, nasinya udah kelewat lama, dikeringin namanya jadi daging. Nah, ini Masak kelewat jadi intip. Padahal masih satu nasi. Makanya unik satu itu. Kedua, dengan budaya Jawa ini memang penuh filosofi. Jadi waktu dulu itu memang nenek moyang kita itu tidak mau, misalkan mau ini menegur anak ataupun cucu itu tidak mau dengan spontanitas, nanti tidak menyakitkan. Kamu jangan ini. Makan di depan pintu. Le, ojo mangan ning ngarep lawang ora elok. Engko nak raman jodoh. Nah, biasanya karena apa? Di situ kalau nanti di depan pintu akhirnya ada orang yang mau masuk atau keluar kan mengganggu. Nek numplak piye peramene masing-masing. Oh, berarti bisa disimpulkan sebenarnya budaya Jawa itu bukan sebagai sebuah produk kebudayaan doang ya, tapi emang sudah menjadi identitas gaya hidupnya gitu ya. Bahkan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga ada aturannya di budaya gitu. Ada trap-trapannya. Ada trap-trapannya. Tidak harus kita menyampaikan. Contohnya, misalkan ini kalau di bidang pawiatan yang saya pegang selama ini. Oh ya Pak, sebelum jauh, pawiatan tuh apa ya Pak? Pawiatan itu namanya pembelajaran. Oh, pembelajaran. Jadi sinau. Kalau mungkin di agama itu ngaji itu ada ngaji budaya, ada ngaji apalah, ini yang saya lakukan. Jadi pawiatan itu adalah kita sinau bareng-bareng di bahasa Jawa ini. Jadi memang tadi saya sampaikan juga, sebenarnya sama seperti public speaking. Kalau public speaking ini kan ada pembukaan, ada inti, permohonan dan penutup. Jadi kalau di Jawa ini juga sama. Pambuka. Setelah pambuka wigato sing sedya. Waduh. Nah, ini apa itu Pak? Seperti inti Oh, permasalahan. gitu. Atau istilahnya wigato sedya itu inti permasalahan. Setelah itu panyuwun panutup sama. Nah, misalkan ini yang kadang-kadang kita bisa membedakan itu yang sama-sama orang atur pangandika di dalam pahargyan nganten atau bagaimana ini sedikit sekali, sebetulnya kecil saja bisa membedakan bahwa si empunya ini atau yang ngendika ini sudah pawitan atau belum. Contoh ya, satu contoh. Misalkan biasanya di pambuka itu sudah kelihatan. Dumateng tamus nedan kakung Sumawono Putri. Ini kalau kita dengar ini non sewu, ini kok enak, halus dan tepat. Padahal kalau orang yang sudah pawitan ada yang kurang pas. Di mana? Saya enggak paham. Ini saya bedah biar tahu. Sebagai pengalaman saja. Jadi saya ulangi. Dumateng tamus nedan kakung Sumawono Putri. Ini kalau kita halus enak, padahal itu kurang pas. Di mana? Di Sumawononya itu tadi. Sumawono. Nah, artinya kalau memang itu kita bisa mengejawantahkan.
Kakung Sumawono Putri. Kalau kita bedah, kakung itu laki-laki. Laki-laki. Terus Sumawono itu apa? Wono itu alas. Putri itu perempuan. Jadi kalau kita artikan nanti kakung sama putra alasnya putri. Nah, harusnya gimana Pak? Harusnya gini. Kalau sudah, makanya ini biar untuk nanti sedikit pengalaman. Oh berarti itu belum pawitan Bapak itu. Kalau udah pawitan bukan seperti itu. Kalau udah pawitan seperti ini. Dumateng tamus nedan kakung miwah putri ingkang luhuring budi. Waduh. Ini terakhir saya dengar kayak gini ya pemirsa. Itu pas saya nikah dulu. Ingat waktu nikah dulu. Oke. Jadi ya sebenarnya saya tuh suka sama budaya Jawa tuh suka karena bukan karena saya orang Jawa bukan ya, tapi itu tadi seperti yang jenengan jelaskan, Jawa tuh nggak cuma suku, bukan cuma orang, tapi sebuah filosofi. Bahkan sejarah pun banyak terjadi di sini di Jawa. Bukan berarti saya mengunggulkan Jawa karena saya orang Jawa bukan ya, tapi banyak kok filosofi Jawa. Contoh yang sampai sekarang masih jadi desas-desus itu siapa namanya? Jongko Joyoboyo. Nah, itu kan hasil dari kalau menurut pandangan saya ya, itu kan sebuah filosofi Jawa sebenarnya. Ngoten nggih, Pak nggih? Itu memang yang nama zaman. Zaman itu memang ada zaman. Oh, zamannya ini menciptakan ini. Zaman ini menciptakan ini seperti itu. Jadi ini perkembangan zaman itu. Tapi perkembangan zaman ini pun juga dirangkai dengan ilmu kasusastra, ilmu pengetahuan, yang mana kalau orang Jawa itu banyak dibilang tuh ilmunya ilmu titen. Niteni. Sering dengar itu saya. Niteni. Sering dengar itu. Lihat aja kaya ngono kuwi nek kaya ngono enggak dadine ngene. Karena ini titen-titenan. Nah, seperti itu. Makanya di Jawa itu ada yang namanya weton. Paing pon wage kliwon legi. Iya. Semua orang tetap punya itu. Entah harinya apa, Minggu atau Senin atau Selasa, mesti kanggonan dengan namanya weton. Paing pon wage kliwon. Sebetulnya ada hal-hal yang di situ bisa mengetahui watak seseorang. Misalkan paing. Nah, ini misalkan paing. Paing itu arasnya tanah. Apa toh tanah itu? Tanah itu kalau mau dicangkul, mau dibegu, itu diam aja. Tapi tanah itu orangnya pendiam, tapi kalau marah menakutkan. Gempa bumi. Iya. Nah, longsor. Ini korban. Saya lagi Pak. Lagi itu arasnya kayu. Aduh. Pripun niku kayu? Kayu ini ada sisi baik, ada sisi yang mungkin agak sedikit juga karena ini watak ya, ada sedikit yang kurang baik tapi hanya sedikit. Yang sabda yang baik dulu. Kayu ini apa toh? Kayu ini kan bisa menjadi soko. Iya, soko itu jaga. Tiang jaga. Jadi yang namanya kayu ini bisa menjadi pengayom atau penguat di sebuah lingkungan kecil keluarga, lingkungan yang agak besar, keluarga besarnya, teman ataupun nun sewu, ini bisa mengayom, bisa melindungi karena ini posisinya dia sebagai jaga penguat. Namun ini saya tunggu-tunggu. Ini saya tunggu-tunggu ini. Kalau punya sesuatu hal, prinsip ataupun apa, tidak boleh orang lain. Lah ini isine iki isine. Oh, kaku. Ya isine karena kayu tadi. Kayu tadi. Tapi kuat, pendiriannya kuat. Oh ya, pendirian. Mungkin itu kalau ada salah itu dari saya. Kalau ada kebenaran itu ya dari Maha Kuasa. Maaf. Ini tadi yang sempat saya ulik dikit. Ilmu titen kan sepengetahuan saya sudah banyak kejadian nih di masa lalu, kemudian dititeni sampai jadinya ilmu titen, gitu kan Pak ya? Bukan berarti kan ini sebuah ramalan, ini kan bukan. Lain. Kita kan hanya menerjemahkan gejala. Kalau mendung, nantinya hujan. Itu kan bukan ramalan, tapi kan niteni. Kalau misalkan pohon-pohon ditebangi, artinya longsor. Nah, berarti sebatas itu ilmu titen. Iya, karena
dengan adanya ini, kalau orang Jawa bilang udah banyak makan garam, pengalamannya udah banyak sekali. Nah, karena udah terlalu umur, akhirnya banyak makan garam, ibaratnya seperti itu. Akhirnya ada apa-apa itu, aja ngono ya Le, kok ini. Nah, ini. Itu karena sebelumnya sudah ada kejadian Sudah seperti kejadian. itu. Dan itu bisa satu dua. Iya. Beberapa kejadian seperti itu. Makanya kan bisa dikatakan dititeni karena Dititeni. sudah banyak kejadian. Sudah mengalami. Nah, Tadi kan baru Pahing sama Legi. ya. Yang ada request Wage, Pak. Wage. Ya, ini Wage itu kalau dilihat dari aras ini kalau ini saya belokkan sedikit. Jadi ini kayak Maruto namanya. Apa tuh Maruto? Angin. Angin. Nah, angin ini juga menakutkan. Dia sebagai sumber kehidupan juga, karena ini bisa membuat napas untuk sumber kehidupan di samping air. Ya. Namun demikian angin ini kalau marah ya ada jadi angin puting beliung atau bagaimana. Nah, intinya angin ini orang yang mempunyai aras angin ini juga sama sebenarnya kayak pendirian kuat, cuma bedanya dikit. Jadi kalau dia mau ke tempatnya Mas Firdaus, disuruh ke tempatnya Om Ros, nggak mau. Aku orang kudu orang iso aku ora sih. Sama gitu. juga. Jadi tidak mau diatur. Jadi tidak mau ada orang-orang mengatur itu tidak mau. Itu kalau angin itu. Karena dia pendirinya kuat. Jadi instingnya kuat sekali juga. Ya, saya udah jalan ke utara kok. Saya mau dibalikkan ke selatan atau belok, tidak ada tuh angin dibelokkan. Kalau mau ke utara mengembus, ya mengembus utara terus. Belum ada yang bisa ngontrol. Belum ada yang bisa. Angin tak balikin tidak bisa. Nah, ini angin. Apalagi ini tadi dah apa Pahing, Legi, Pahing. Wage. Pahing, apa lagi? Wage. Sama Wage ya. Pon. Kliwon belum. Pon Kliwon. Nah, Nggih. kalau pon ini juga sisi baik sisi buruk, semuanya ada sisi baik sisi buruk. Sisi baiknya ini pon ini kalau masak enak. Kok bisa? Ya, dan nanti dititeni saja. Ilmu titen ini. Ilmu titan. Ilmu titan. Kalau masak itu enak, Oh. bikin minuman pun juga dirasakan seger. Nah, terus pon ini bagaimana? Ini sisi jeleknya. Sisi jeleknya ini misalkan ada sesuatu hal, dia kalau orang Jawa bilang welu, gampang marah, pemarah. Namun kalau bisa merangkul seseorang yang berweton pon ini bermanya minta ampun. Kalau sudah cocok, ibaratnya HP aja dikasihkan. Bahasa gaulnya tuh suceng. Suceng nih. Ini cuma dia melon, gampang welu, jadi gampang marah. Mutungan. Gampang mutung, tapi kalau bisa merangkul, bisa mengajak sharing itu dia apapun dikasihkan. Saya langsung kebayang orangnya nih. Oh, ini. Iya bener. Mungkin seperti itu. Ya, agak gampang tersinggung. Tapi ketika sudah dekat, sudah kenal. Udah. Jadi kalau yang orang belum kenal itu bener Pak, galak. Iya. Galak banget, tapi cueknya minta ampun. Judesnya minta ampun. Tapi ketika sama kita sudah kenal. Sudah merangkul bisa dan kita udah mengetahui dia bisa ngomong. Wah, udah. Apapun dikasihkan. Gitu. Tadi apa? Pahing, Legi, Wage, Pon. Kliwon. Kliwon ini juga beda-beda tips dulu. Kliwon ini menjadi sosok yang banyak disenangi orang. Banyak di mana tempat itu dikasih ini orang. Bukan dia punya pengasihan loh ya. Kliwon ini. Karena Kliwon ini arasnya apa? Api. Oh, api malahan. Nah, tadi pon itu apa arasnya? Air berarti. Air. Nah, ini Kliwon ini arasnya api. Api juga sumber kehidupan. Jadi juga sumber penerang. Nah, namun api ini kalau nanti misalkan kita tidak hati-hati, marah ya udah menghabiskan apa-apa. Gedung yang tingkat berapa pun dilap api udah runtuh. Karena api ini panas sifatnya. Namun api ini karena dia sebagai sumber kehidupan, api ini punya sisi baik, yaitu tadi banyak orang yang senang. Karena apa? Dia pemaaf. Walaupun amarahnya kalau udah mulai seperti api panas membara, tapi dia unsur yang paling pemaaf.
Jadi istilahnya begini, api ini tidak mau menunda-nunda sesuatu hal. Misal punya masalah, segera diselesaikan. Bar wis bar. Oh gitu. Campur. Saya tidak ada dendam. Saya itu kalau sudah lawan bicara atau lawannya ini sudah minta maaf, udah dirangkul, apapun yang dia disembunyi semuanya. Berarti ibaratnya kayak bom ya, ledakannya dahsyat. Iya dahsyat, tapi setelah meledak Nggak ada lagi. nggak ada sesuatu hal yang dendam, rasa dendam, dengki dan sebagainya. Ilmu baru nih berarti. Ilmu baru nih. Paing, pon, waki, kliwon, begi urutannya ya. Paing, pon, waki, kliwon, begi. Pon tadi Paing air. dulu, paing Oh, dulu. paing Itu tanah. tanah. Pon Air. Paing, pon, waki dulu. Waki Waki angin. angin. Ya, paing, pon, waki. Kliwon. Kliwonnya itu Api, leginya kayu. kayu. Saya kayu. Ya, jadi bisa menjadi tonggak kekuatan di mana berada. Tapi sekali lagi itu tadi ilmu Titan ya Pak. Ya? Betul. Bisa benar, bisa juga salah. Iya. Tapi biasanya seperti itu, Iya. ya kan gitu. Makanya ada sisi, kalau saya nyaman ada sisi bagus, Iya, ada iya. sisi kuat yang dominan yang mana Iya. nantinya. Iya, iya. Karena ini mengaruh juga nanti empunya ini yang menyalurkan. Jadi kuat yang mana dulu.